Di balik senyum seorang ibu, tersimpan banyak cerita yang jarang terucap. Hari itu dia nangis tempat tidur, aku nangis di ujung tempat tidur. Aku bilang sama suamiku, kamu pulang, tolong kamu pulang sekarang. Aku benar-benar gak bisa kontrol diriku. Hari ini, para bunda akhirnya berani membuka hati. Sosok asli di balik latih hati yang komen-komen di IG Bunda. Nah, ini akan kami hadirkan orangnya gitu. Inilah Toge Aprilianto, founder Latih Hati yang hadir untuk mendengarkan dan membimbing para bunda finalis Top 10 Mother of the Year 2025 kali ini. Sebenarnya yang saya paling dari rundown yang diberikan oleh panitia itu saya paling nantikan adalah bukan kelas ya, judulnya diskusi tentang kesehatan mental ibu. Kayaknya kan akan diisi oleh Pak Toge gitu ya. Itu yang saya tunggu sebenarnya karena saya juga ingin sebenarnya konsultasi gitu ya. Ingin mendapat insight yang lebih dalam. Nggak kepikiran tamunya sebanyak ini ya? Kalau kita ngomonginnya kesehatan mental, itu berangkatnya dari situasi atau pengalaman hidup kita di umur 3-6 bulan. Apa yang terjadi pada saya di umur saya 3-6 bulan, ya atau pernah dengar cerita-ceritanya, itu yang jadi penentunya apakah kita akan hidup dengan membawa bekal kesehatan mental atau justru membawa bekal luka mental. Setelah 3 bulan kedua ini beres, dia sudah kena oh ini enak, oh ini nggak enak, maka dia jadi punya keinginan. Ya, anak manusia mulai punya keinginan itu di situ kira-kiranya. Ya, makanya sejak saat itu ketika dia udah punya keinginan, maka sudah waktunya dia belajar kecewa. Ya. Coba lihat direnungin semua masalah perilaku apapun bentuknya, apapun esensinya, pasti gara-garanya karena dia tidak sanggup kecewa. Jadi ketika dia menghadapi situasi yang membuat dia kecewa, perilakunya jadi ngawur. Entah merugikan dirinya, membahayakan dirinya, atau merugikan sekitarnya atau orang lain. Ya, karena dia tidak sanggup kecewa. Apalagi kalau sejak saat itu, ketika dia sudah mulai punya keinginan itu, sudah nggak diajarin kecewa, dilarang merasa, double kill. Ya, makanya seringkali kalau ngomonginnya parenting, seringkali orang tua baru kemudian merasa butuh belajar soal parenting di kisaran anaknya umur 2-3 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu anaknya mulai orang-orang bilang tantrum. Ya, sebelumnya belum kerasa karena masih rasanya masih bisa dikelola. Kenapa? Karena secara fisik badannya si anak masih terlalu kecil. Coba kalau segede gini, setantrum-tantrumnya dia nggak akan dinilai ngerepotin. Ya, tapi kalau sudah umur 2 tahun, 3 tahun, secara fisik sudah makin besar, bisa bergerak sendiri. Ya, sehingga sementara dia belum ngerti tentang resiko, ya jadi bisa kita nilai ngawur gerakannya, ya. Dan kalau ada refleks mengamankan kan itu ibui. Ya, makanya pelajaran kecewa itu dilakukannya sejak dia sudah punya keinginan, yang artinya dia sudah tahu oh ini enak, oh ini nggak enak, ya. Dan diharapkan sudah selesai sebelum umur 3 tahun. Aku mau nanya nih Om, apakah umur segitu si Felix sudah bisa merekam? Karena tadi waktu Om bilang umur 3-6 bulan aku langsung ini gimana ya? Berarti dia kemarin tahu mamanya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang bekas cakaran tanganku di suamiku tuh masih ada. Terus satunya penyelesaian emosi yang aku tahu sampai sekarang, yaitu dengan marah dan mukul. Om, aku umur 28 aja masih diseret mamaku kok di lantai, dan aku diam karena aku nggak tahu mau marah ke siapa. Mamaku melampiaskan itu sama aku, dan tanpa sadar aku kemarin juga begitu ke Felix. Bahkan aku pernah pukul Felix di umur dia 5 bulan karena dia nggak mau makan. Om, itu pukul bukan bercanda, itu benar-benar mukul kencang sampai merah. Habis itu dia nangis tempat tidur, aku nangis di ujung tempat tidur. Aku bilang sama suamiku, kamu pulang, tolong kamu pulang sekarang. Aku benar-benar nggak bisa
bisa kontrol diriku. Ini si Felix aku udah pukul, aku udah itu, aduh, aku bener-bener sampai aku akhirnya ke SPKJ. Jujur ke SPKJ karena aku ngerasa aku betul-betul udah nggak kenal diriku lagi. Aku ngerasa syaraf-syarafku udah terlalu penuh dan aku nggak tahu caranya penyelesaian masalah selain dengan aku mukul. Wow, Asta sini mau bantu ya menggunakan Cetaphil body lotion ini ya, biar kulit Asta semakin menjadi lebih lembab. Sini mau bantu. Jadi Cetaphil body lotion ini cocok sekali nih untuk kulit sensitif bayi. Dengan kandungan sunflower seed oil, sea butter, jadi membuat kulit Asta semakin menjadi lembut. Nah selain itu ya Asta, ini tuh sudah teruji secara dermatologis, udah hipoalergenik dan juga pH-nya seimbang. Jadi mama nggak khawatir nih, Asta mau dipakai di kulit kaki ataupun di pipi juga boleh. Coba pakai di pipi nak. Pakai di pipi? Pakai di kaki. Mau pakai di kaki juga boleh. Agar tidak datang. Agar tidak gatal. Iya, jadi lembut ya. Jadi lembut. Ah. Jadi sebenarnya yang aku takutkan apakah aku benar-benar takut kalau Felix tuh jadi kemar. Emosi kalau laki-laki kayaknya nanti gitu mukul perempuan, kayak aku bakal mengutuk diriku seumur hidup kalau seandainya itu memang karena aku gitu loh. Ya, yang pertama yaitu itu akibat kalau kita tidak punya saluran emosi dan tidak punya keterampilan atau kebiasaan menyalurkan emosi. Ya, karena kalau kita ngomongnya kesejahteraan emosi, ngomong kesejahteraan mental, berarti ngomongnya kesejahteraan emosi, itu 3 kebutuhan defaultnya adalah 1 istirahat buat badannya. Ya, kurang istirahat pasti error. Ya, jadi istirahat perlu diusahakan cukup. Kalau nggak bisa 8-10 jam sehari, ya nggak harus begitu idealnya. Tapi ya mesti diusahakan rasanya cukup buat istirahat. Ya, karena kalau istirahatnya kurang pasti bisa error. Yang kedua rekreasi hati. Aku nyebutnya rehat itu singkatan dari rekreasi hati. Aku nyebutnya. Ya, prinsipnya main. Ya, prinsipnya main. Karena apa? Karena kita punya emosi yang namanya senang, emosi yang namanya suka. Ya, ini perlu difasilitasi, perlu dipelihara. Jadi kita perlu menyediakan energi buat main. Carilah aktivitas yang memang isinya cuma buat bersenang-senang. Ya, yang ketiga menyalurkan emosi. Ini untuk memfasilitasi emosi-emosi duka. Ya, yang main tadi untuk emosi suka, yang menyalurkan emosi ini untuk emosi duka. Ya, bentuknya bagaimana? Nah, ini bentuknya yang silahkan dieksplor sendiri-sendiri. Defaultnya nangis. Tapi kalau udah jadi gede gini, nangis itu kan tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, di sembarang situasi. Ya, jadi ada situasi-situasi yang pada saat itu si emosi duka datang, tapi kita tidak bisa merasakan kedukaannya itu dengan cara nangis karena tidak memungkinkan situasinya. Ya, jadi kalau begitu pilihannya kita parkir dulu emosi dukanya untuk nanti di rumah atau di mana kita bisa nangis, dikeluarin lewat nangis. Yang juga ada resiko ketika kita panggil udah nggak kepanggil rasanya. Di hari-hari biasa saja, tiba-tiba satu hari ada pemicunya, ketusuk pecah. Itu kemarin. Ya, itu resikonya memangnya. Ya, jadi makanya waktu kita parkir itu bocor-bocor sedikit, lama-lama habis. Ya, jadi dipanggil nggak ada. Tapi bisa juga keselip, memang nggak ketemu aja. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dimasalahin. Nanti kalau memang masih ada, nanti pada suatu hari dia pasti akan datang. Nah, ketika datang juga nggak usah dipikirin ini emosi yang kemarin belum selesai atau ini emosi yang baru, cuma mirip sama yang kemarin. Nggak usah dipikirin itu ya. Cuman ketika dia hadir, kita menyadari, oh aku lagi takut, oh aku lagi marah, oh aku lagi bete, itu situasinya oke nggak buat nyalem. Kalau oke ya udah disalemin. Kalau nggak oke berarti mesti diparkir dulu, mau nggak mau. Ya, jadi kalau sekarang situasinya masih begitu, berarti PR-nya sama Wulan tadi mesti cari aktivitas yang bisa dipakai untuk jadi saluran emosi yang memenuhi 4 kriteria tadi itu. Bisa dilakukan sambil merasakan rasanya. Aman kalau dilakukan sambil merasakan rasanya, bisa melegakan, jadi plong ini akhirnya kayak kita nuang air sampai kosong botolnya ya, bukan ditutup. Saya juga punya ketakutan nih akan anak saya. Sedikit cerita ya, Mam. Saya yang juga, mana? 2 kan anaknya? Iya, 2. Saya lebih takut ke anak saya yang perempuan. Jadi ada rasa takut anak saya, anak saya yang perempuan, si Queen, juga akan merasakan hal yang sama seperti saya.
Makanya saya selalu berusaha untuk menjadi ibu yang bahagia. Saya ada suka satu quotes yang ngomong kalau anak kita nggak perlu ibu yang sempurna, tapi anak kita perlu ibu yang bahagia. Jadi saya sangat suka quotes itu, makanya saya selalu berusaha tidak terlihat sedih. Saya harus terlihat kuat, walaupun sebenarnya masalah itu datang terus. Setiap kisah adalah perjuangan. Saat bicara soal pola asuh anak, air mata para bunda pun tak terbendung lagi. Karena di balik tangisan ini, ada cinta yang begitu besar untuk buah hati. Selanjutnya, ikuti kisah perjuangan para finalis Top 10 Mother of the Year 2025 dalam episode karantina berikutnya.